Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu sebagian kisahnya. Sesungguhnya kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia menyusuri suatu jalan. Hingga ketika telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, dia mendapatinya terbenam di dalam mata air panas lagi berlumpur hitam. Di sana dia menemukan suatu kaum yang tidak mengenal agama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan kepada mereka dengan mengajak mereka beriman." Sampai di pantai sebelah barat, tempat Zulkarnain melihat matahari sedang terbenam, dia Zulkarnain berkata, "Adapun orang yang berbuat zalim akan kami hukum, lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian dia mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah." Kemudian dia mengikuti suatu jalan yang lain, hingga ketika sampai di posisi terbitnya matahari arah timur, dia mendapatinya terbit pada suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Demikianlah kisahnya. Sungguh kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya Zulkarnain. Kemudian dia mengikuti suatu jalan yang lain lagi, hingga ketika sampai di antara dua gunung, dia mendapati di balik keduanya, kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa pembuat kerusakan di bumi. Bolehkah kami memberimu imbalan agar engkau membuatkan tembok penghalang antara kami dan mereka?" Dia Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan kepadaku oleh Tuhanku lebih baik daripada apa yang kamu tawarkan. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan tembok penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi." Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, "Tiuplah api itu." Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu." Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu mendakinya dan tidak mampu pula melubanginya. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu mendekatinya dan tidak mampu pula melubanginya. Dia Zulkarnain berkata, "Tembok ini adalah rahmat dari Tuhanku. Apabila janji Tuhanku telah tiba, Dia akan menjadikan hancur luluh. Janji Tuhanku itu benar." Pada hari itu kami biarkan sebagian mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur dengan sebagian yang lain. Apabila sangkakala ditiup lagi, kami benar-benar akan mengumpulkan mereka seluruhnya. Kami perlihatkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup dari ingat kepadaku, dan mereka tidak sanggup mendengar.
yaitu orang-orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup dari ingat kepadaku, dan mereka tidak sanggup mendengar. Maka apabila orang-orang yang kufur mengira bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku, sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Katakanlah Nabi Muhammad, apakah perlu kami beritahukan orang-orang yang paling rugi perbuatannya kepadamu? Yaitu orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhannya dan kufur pula terhadap pertemuan dengannya. Maka amal mereka sia-sia dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Itulah balasan mereka berupa neraka jahanam karena mereka telah kufur serta menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olokan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh memperoleh surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana. Katakanlah Nabi Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, niscaya habislah lautan itu sebelum kalimat-kalimat Tuhanku selesai ditulis, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Siapakah yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal soleh dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.